Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami ingin menginformasikan terkait prediksi ya nasib guru honorer di tahun 2023 jika nekat daftar P3K teknis 2022 dan P3K Kemenak 2022, padahal Bapak Ibu ini sudah masuk dalam kategori P1 dan sudah terdaftar di Dapodi Kemendikbudristek. Apakah status P1 bisa hangus? P1 tanpa formasi ya, ini admin sarankan sebaiknya menunggu saja P3K Guru 2023 dengan beberapa pertimbangan positif. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, terkait dengan prediksi ya. Nah, di sini kita bisa berbicara mengenai prediksi apabila guru honorer yang merupakan naungan Kemendikbudristek itu nekat mendaftar P3 teknis, P3K Kemenak yang sudah terbuka Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa P3K Guru itu tidak bisa mendaftar di P3K teknis atau P3K Kemenak, terutama bagi guru honorer yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Namun lambat laun berjalannya waktu, ternyata ada beberapa teman yang mencoba-coba untuk melakukan proses pendaftaran atau pemilihan formasi di akun SSCASN-nya, padahal beliau ini adalah berstatus ya P1 tanpa formasi. Nah, di sini kita buatkan simulasi dulu bahwasanya anggaplah ini ada dua guru honorer ya. Keduanya ini adalah naungan Kemendikbud, anggaplah keduanya ini adalah P1. Jadi keduanya ini ternyata memiliki sikap yang berbeda. Saat yang guru honorer pertama itu memilih menunggu pelangi di tahun 2023 Bapak Ibu ya, artinya menunggu masa depan yang cerah di tahun 2023 dengan berbagai macam janji dan upaya dari Kemendikbudristek untuk menuntaskan P1 tanpa formasi. Di sisi lain ada satu guru honorer yang juga V1 mencoba untuk membuka akun SSCASN dan ternyata bisa melakukan pemilihan formasi untuk P3K untuk mendaftar di P3K teknis ataupun mendaftar di P3K Kemenak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seiring berjalannya waktu itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Meskipun Bapak Ibu anggaplah mendaftar di P3K teknis atau P3K Kemenak, untung-untung kalau Bapak Ibu lolos. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus? Padahal Bapak Ibu sudah mengobrak-abrik data Bapak Ibu di SSCASN. Nah, itu berbeda jika misalkan Bapak Ibu turun prioritas tapi tetap dalam naungan Kemendikbud. Berbeda jika Bapak Ibu justru melamar P3K teknis atau P3K Kemenak karena kurang sabar menunggu formasi di tahun 2023, dan itu tentunya akan berimbas kepada status P1 Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat ya lebih lanjut lagi simulasinya. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ibaratnya seperti ini. Guru yang pertama ini memilih untuk bersabar ya dan menunggu kebutuhan P3K 2023. Karena kita lihat untuk Kemendikbudristek untuk total kebutuhan di tahun 2023 untuk guru dan tenaga kependidikan itu sangat fantastis Bapak Ibu ya. Itu sangat fantastis, itu mencapai sekitar 600.000 lebih formasi yang akan dibuka oleh Kemendikbudristek untuk mengakomodir guru honorer, termasuk P1 tanpa formasi yang berjumlah hanya 65.000. Jadi kalau kita lihat dari 600.000 total kebutuhan formasi Kemendikbudristek, saya rasa itu sudah sangat lebih dari cukup untuk mengakomodir seluruh guru P1 tanpa formasi di tahun 2023, asalkan Bapak Ibu itu bersabar. Kenapa? Karena formasinya ini sudah real ya, ditambah dengan sisa formasi 2022, ditambah dengan
formasi yang tidak terserap di tahun 2022 itu menyebabkan total kebutuhan di tahun 2023 itu sangat fantastis, itu sekitar 662.000. Dan guru yang pertama ini bersabar untuk menunggu diangkat di tahun 2023, apalagi dari pihak Kemendikbud itu sangat berambisi untuk menuntaskan seluruh pelamar prioritas 1 menjadi ASN P3K. Nah, berbeda jika misalkan ada guru P1 yang tidak sabar, maka dia mencoba mendaftar di P3K teknis atau di P3K Kemenak. It's okay ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan apakah lulus atau tidak lulus. Apabila Bapak Ibu lulus maka menjadi ASN, tetapi apabila Bapak Ibu tidak lulus maka itu sangat berdampak. Dan kemungkinan besar untuk lulus itu sangat kecil Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu kemungkinan besar akan terkendala di seleksi administrasi untuk P3K teknis dan P3K Kemenak. Kemungkinan Bapak Ibu akan gagal di seleksi administrasi. Kemudian untuk P3K teknis dan P3K Kemenak itu berlaku persaingan seluruh Indonesia, yaitu berlaku bisa mendaftar satu Indonesia Bapak Ibu ya, dalam artian kecil kemungkinan untuk Bapak Ibu lulus. Nah, apa yang terjadi misalkan Bapak Ibu nekat untuk mendaftar P3K teknis atau P3K Kemenak, maka secara otomatis anggaplah Bapak Ibu tidak lulus, maka status P1 Bapak Ibu itu kemungkinan besar itu tidak bisa tersimpan lagi di database Kemendikbud karena dipergunakan di luar naungan Kemendikbud. Misalkan ya bisa mendaftar. Berbeda kemarin kalau misalkan Bapak Ibu turun prioritas, karena tetap dalam satu naungan, yaitu naungan Kemendikbud. Jadi status P1 Bapak Ibu itu tetap terekam di database. Berbeda jika misalkan Bapak Ibu yang merupakan P1 tanpa formasi itu bersabar, Bapak Ibu berpikir bahwa kebutuhan di tahun 2023 itu fantastis Bapak Ibu ya. Ada 662.000 formasi guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan P1 tanpa formasi yang belum diangkat di tahun 2022 itu hanya mencapai 65.000. Bayangkan ya, 600.000 kebutuhan yang belum diangkat 65.000. Jadi kita optimis saja di tahun 2023 P1 tanpa formasi itu bisa dituntaskan Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya tidak usah ya mendaftar P3K teknis atau P3K Kemenak bagi P1, P3K guru. Sebaiknya Bapak Ibu menunggu saja ya kebutuhan P3K atau seleksi P3K guru tahun 2023. Apalagi P1 tanpa formasi itu akan tetap menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan pelamar umum itu direncanakan tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan Faskasangga untuk V1, V2, V3, P4 itu 20 sampai 21 Februari 2023. Jadi bagi yang 127.621 itu fix diangkat menjadi ASN Bapak Ibu ya. Oke, aman. Nah, ini yang admin bilang, ini admin katakan tadi ya. Nah, ini bukan yang ini Bapak Ibu ya, yang ini. Nah, ini yang admin katakan tadi, sebaiknya Bapak Ibu yang P1 tanpa formasi tidak usah mengganggu akun SSCASN-nya atau berambisi untuk ikut P3K teknis atau Kemenak, meskipun misalkan bisa melakukan pemilihan formasi di SSCASN. Kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa saya katakan sebaiknya P1 tanpa formasi itu menunggu saja kebutuhan 2023, menunggu P3K guru 2023 dibuka. Kenapa? Karena total kebutuhan ASN tahun 2023 itu 662.919, itu fantastis ya. Bayangkan guru P1 yang belum diangkat cuman 65.000 Bapak Ibu ya. Sedangkan kebutuhan 662 ini sangat cukup untuk menuntaskan P1 tanpa formasi. Sisa kita melihat apakah tiga paket kebijakan dari Kemendikbud itu betul-betul direalisasikan di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.